Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 26 September 2024, yaitu hari trading ke-179. Hari ini IHSG kita tutup tipis saja positif. Dia sangat fluktuatif sekali. Volatilitasnya tinggi, ya maklum ya Bapak Ibu. Jadi ada kalau udah naik tinggi orang profit taking, tapi masih ada yang masuk. Jadi saling bertempur ya. Nah, kalau kita baca berita umumnya diwarnai dengan sentimen inflasi, suku bunga, dan maksud saya aksi dari berbagai bank sentral di dunia, baik di Cina kemarin ada stimulus dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, kita masih ada 4 alert nih, nanti kita akan lanjutkan analisa aftermarket close menggunakan Telegram bot, Delquan bot. Berikut ini adalah trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG-nya ditutup 0,5. Jadi IHSG-nya sangat volatile sekali. Beritanya kalau dalam negeri itu Bapak Ibu adanya pembobotan ya. Maksud saya adanya penyesuaian bobot saham-saham big cap terhadap komponen IHSG indeksnya. Karena kita lihat memang volatilitasnya luar biasa. Jadi brand lah dimulai. Saya rasa memang brand ini kemarin waktu jatuh dia keluar itu sangat volatile sekali, padahal tidak terjadi apa-apa. Dengan brand jatuh seperti itu, maka kemudian menurut saya bagus juga sih saham-saham yang perbankan big cap ini disesuaikan lah. Jadi maksud saya juga tidak terlalu besar. Kalau kita lihat kan brandnya diturunkan juga, yang banyak dijual, yang banyak di ini kalau kita lihat di sini nanti ya asingnya. Nanti kita lanjutkan nanti. Kita lihat ada beberapa saham perbankan yang terdampak. Jadi asingnya net sell. Asing ini memang galau juga nih saya lihat. Kalau masuk besar, lokalnya udah profit taking, lalu dia turun besar juga pas saat lagi tinggi-tingginya. Oke, kita bacakan dulu trading snapshotnya. ISG-nya naik 0,5. Ya, nanti kita akan hubung-hubungkan dengan pembobotan. Total value transaksi hari ini 17 triliun. Besar sekali ya turnover-nya, 17,8 triliun. Dan yang perlu dicatat asingnya net sell 2,53 triliun. Dan ini kalau kita lihat berhubungan dengan pembobotan katanya ya. BBRI. BBRI ini dia sendiri saja sudah keluar net sell asingnya minus 2,78. 2,7 triliun ya Bapak Ibu. Ini nggak kaleng-kaleng, ini bukan 200 miliar. 2,7 triliun. Nanti kalau mau bahas detailnya, mudah-mudahan kita bisa bikin evaluasi pakai foreign flow map lah untuk ini ya. Terutama sektor finansial yang big cap-nya besar. Sudah benar itu, brandnya bobotnya jangan terlalu besar lah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya net buy-nya asingnya Adaro net buy cuman 125 miliar. Saya nggak tahu nih ada alertnya atau ada MR kalau nggak salah alertnya ya. Sisanya tidak signifikan. Nah, ini BBRI sangat besar netnya 2,7. Dia saja sudah 2,7. Sementara total foreign net-nya minus 2,53 triliun. Jadi memang dominan adalah BBRI. Kalau kita lihat BBRI itu pengumuman kemarin bobotnya turun terhadap IHSG. Sebelumnya dia kan 8,36% ya terhadap IHSG, lalu sekarang sekitar 8,25-8,20% lah. Jadi itu pengaruhnya. Jadi kalau IHSG-nya ya penurunan 1% terhadap BBRI itu berpengaruh 0,08 lah terhadap komposit. Itulah 8%-an. Jadi memang sebaiknya memang tapi kecil saja menurut saya ini ya Bapak Ibu, masih tetap sekitar 8-an, dia bobotnya cukup besar juga. Oke lah, minimal ada usaha untuk supaya marketnya tidak terlalu volatile yang diakibatkan satu sektor saham, terutama sektor finance nih. Kalau kita lihat sektor finance itu bobotnya sangat besar, itu berbahaya. Ya, walaupun memang benar finance ini adalah leading indicator, ya mungkin karena bobotnya besar tadi ya. Maksud saya finance ini leading indicator terhadap pergerakan IHSG. Baik, kita lanjutkan alertnya Bapak Ibu ada 4. Kalau pagi-pagi ada MYOR, ada MR, MBMA, dan Saratoga ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba lihat satu yang kita bahas detail, sisanya kita analisa singkat saja. Alert ini Bapak Ibu terkirim sekuensial, pagi-pagi itu yang keluar baru
Emior saja, kita lihat tadi dia jatuh ya. Lalu jam 2, setengah 3 ini ada berturut-turut. Ada raw mineral, MBMA, Saratoga. Kemarin nih MBA kemarin keluarnya MDKA ya Bapak Ibu. Kemarin MDKA yang keluar, hari ini MBMA. Ya biasalah ada hubung-hubungannya atau bisa dihubung-hubungkan kalau dalam analisa. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini alamatnya. Bapak Ibu nanti bisa juga akses Telegram botnya. Besok kalau dia ada keluar dari machine learning, Bapak Ibu bisa akan mendapatkan. Nah, setelah itu jangan langsung beli, analisa dulu. Bagaimana cara analisanya nanti kita akan contohkan ini. Kalau mau pas open intraday, Bapak Ibu analisa singkat saja, jangan sedetail 1 jam, cukup 4-5 chart saja. Oke, Telegram channel, websitenya ada, Bapak Ibu join Telegram channelnya. Alhamdulillah. Telegram channelnya berkembang ya Bapak Ibu ya. Kemarin tadi pagi alhamdulillah sampai 2000. Websitenya dan sosial medianya silahkan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Selanjutnya saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya akan sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 19 tahunnya sebentar lagi. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk menganalisa. Jadi tidak ada cara lain, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, practice make perfect. Jadi nanti kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin tuh. Lalu dengarkan analisanya, lalu Bapak Ibu praktekkan untuk saham yang lain. Mungkin saya akan pilih salah satu dari 4 ini, tapi mungkin ada yang lain yang Bapak Ibu juga berminat untuk dianalisa, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oke, Bapak Ibu, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, trading plan kita berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinionnya. Jadi ini penting, saya selalu ulang-ulang. Karena saya sendiri prinsipnya dulu atau belajar, jangan percaya dengan analisa orang lain ya, percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Caranya bagaimana? Practice make perfect, lakukan sendiri. Nanti kalau salah ya proses belajar itu namanya. Oke, disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi yang terakhir, wajib kalau trading, wajib punya trading plan. Pertama wajib punya stop loss, tahu profit taking di mana, entry-nya tahu di mana, lalu kita tahu risk reward ratio-nya. Oke, dan jangan lupa terapkan money management yang baik. Itu saja disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Oke, akhirnya Bapak Ibu ya, terima kasih. Tadi pagi akhirnya Telegram channelnya 2000 subscriber. Terima kasih apapun itu, walaupun saya lihat banyak yang dormant, banyak yang zombie, maksud saya udah namanya sudah jadi deleted deleted apalah gitu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya pernah masuk sini, walaupun sudah masuk, habisnya akunnya zombie, ya nggak bisa keluar lagi karena sudah masuk di dalam. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa terus berkembang channel Telegram channelnya karena saya juga rutin untuk update informasi, termasuk tadi pagi karena saya kemarin tidak bisa membuat analisa untuk aftermarket close karena ada timnas kemarin. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Cuman saya bertanya ke alumni workshop yang ikut workshop, silakan Bapak Ibu bikin trading plan, analisa wake off-nya. Mungkin dia the best time for buying. Sepertinya pada sibuk semua nonton bola. Akhirnya ya udah. Tadi pagi saya telat bikin analisa untuk saham yang the best time for buying yaitu Inco. Oke ya, sekali lagi terima kasih. Oke, informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business untuk semi private kita hanya 6 atau 7 8 gitu untuk pesertanya. Kita untuk batch tanggal 34 insya Allah nanti bisa terlaksana. Sudah konfirmasi 5 orang Bapak Ibu, nanti ini mudah-mudahan bisa kita laksana sudah full karena berapa orang ini dia sudah akan segera konfirmasi. Jadi kalaupun Bapak Ibu bisanya tanggal 12 Oktober, silakan jadi info ya, nanti kita akan cari cara supaya Bapak Ibu bisa masuk. Karena untuk kapan lagi akan workshopnya tahun depan mungkin ya, lama menunggunya bisa 4 bulan 6 bulan lagi baru ada. Oke, untuk batch 35 masih tersedia Bapak Ibu tanggal 26 Oktober ada 2 lagi slot. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut workshop trading as business ini. Murah meriah, silakan aja kontak saya. Linknya ada di deskripsi video untuk informasi yang lain-lainnya ya. Ini workshopnya offline ya, tidak ada online karena seharian tuh capek kalau online tuh. Oke.
Nanti kalau untuk online kita bikin gathering alumni, tapi itu khusus alumni pula ya, tidak untuk umum. Oke, baik, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram bot Delcon bot. Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di sini ada linknya ada di deskripsi video ya. Bapak Ibu bisa akses. Nanti Bapak Ibu juga bagi pertama kali yang menggunakan robotnya, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat list perintah yang ada bagi yang pertama kali. Jadi supaya tidak bingung, ini dia temperamen tersedia, ini perintah-perintah yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja contohnya. Bagaimana saya melakukan analisa, urutannya, step by stepnya, ya. Jadi biasanya itu berulang itu sampai terakhir. Jadi Bapak Ibu kalau mau modifikasi bisa coba ya. Nah, ini sampai weekly monthly untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11. Nah, sebelum itu juga Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya. Nah, misalnya ketik VVA itu apa, jadi bingung juga ya. Misalnya Bapak Ibu, kenapa ini alertnya baru jam 10 keluar? Ya, ini dia tentang deep learning, algoritma deep learning bisa di sini ada ya, deep learningnya. Lalu untuk volume price analysis, misalnya Bapak Ibu mau belajar apa itu perintah wave juga atau VBA, itu ada tutorialnya di sini. Oke. Mari kita mulai melakukan analisa. Seperti biasa yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya. Itu biasa yang kita lakukan untuk after market close analysis. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini tanggal 26 ada MYOR, ada MR, MBMA, Saratoga. Nanti kita akan pilih satu untuk kita analisa mungkin lebih lengkap ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap bisa lakukan sendiri. Sisanya kita bikin analisa singkat biasanya 4 atau 5 chart saja. Kalau kita bahas semua detail, waktunya nggak cukup. Nah, bisa saja saya bahas nanti MYOR, ternyata besok yang terbang ada raw mineral, atau ternyata besok yang terbang MBMA. Saya kan tidak tahu ya. Yang pasti nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri lah. Itu tidak ada cara lain. Lakukan sendiri, praktis terus. Ini kan ada trialnya juga. Bapak Ibu bisa coba-coba. Oke, setelah itu kita cek juga rekom. Nah, ini terkadang kita bisa menemukan saham-saham yang tidak muncul di machine learning, deep learning. Bapak Ibu bisa lihat juga dia muncul di rekom. Rekom ini screening saham menggunakan quantitative trading. Datanya end of day, artinya kalau dia sudah keluar, ya ini tanggal 26 sudah benar, dia tidak akan berubah lagi. Contohnya sini untuk volume price, kita ada ADMR, ada alert, BBRI. Ini menarik, nanti kita bikin analisanya lah Bapak Ibu. Karena asingnya keluar 2 triliun, besar sekali. ESA, ya, maksud saya begini, asingnya keluar 2 triliun, ada yang takut, ada yang anggap kesempatannya. Excel, change sentiment to positif, ini juga menarik tapi tidak ada alert ya Bapak Ibu. Inco, saya dapat sedikit pas pagi-pagi tadi koreksi. Kita rencana memang buy on weakness. Nggak banyak ya. Dapat paling nggak sampai 10 lah. 10 lot. Kalau memang Tuhan kasih rezekinya cuma 10 lot, ya apa boleh buat. Karena dia sudah masuk the best time for buying. Bapak Ibu bisa cek nanti Telegram channelnya. Mana dia? Nah, ini Inco ya. Inco kemarin dia the best time for buying. Pas dia turun ke bawah ini saya buy. Tapi saya agak pelit. Saya buy-nya tuh sampai bawah. Tapi nggak dapat. Oke. Join Telegram channelnya. Ini 2003 orang bertambah. Oke, Jatva Beris Mark MDK kemarin ada alertnya, Mahasel MYOR buy ada alert ya MYOR. Nah, ini price action Bapak Ibu, Pawon bullish engulfing, Sidoni kalau potensi reversal mungkin bagus, BBTN bullish harami, apalagi ya itu UNTR ya. MYOR ada potensi reversal ya. Kalau kita lihat Rocket Jet, Avia ini menarik juga karena dia masuk di dalam pembahasan ketika workshop kita hitung-hitung saham yang belum wake up lah ya Bapak Ibu. Avia, MBMA, ada beberapa saham yang dalam diskusi workshop trading bisnis atau workshop volume price analysis kita anggap dia belum wake up-nya belum jalan. Oke, PWS ada via lagi tapi tidak ada alertnya. Pasti di batas 500 nih. BBRI sell, saya belum sell. Saya masih di bawah deh, saya belum ini. Saya belinya di 4100. ISAT buy, Maha, MBA buy ya, ada alert juga. Golden Cross, XLTPIA, Dead Cross BBRI. Aduh, nih saya harus rapatkan stop loss saya nih atau lihat apakah saya akan buy on weakness BBRI. Nantilah kita buat analisa khusus. Oke, selain itu kita cek juga SCR Vboom. Nah, saham-saham yang ledakan volume. Excel, ini Excel nih ada sesuatu nih pasti nih.
tapi sayang dia tidak karena dia golden cross. Nanti kita bahas lah kalau ada rezeki, ada waktu ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita cek juga dengan SCR ekstrim lah ya. Tadi ada banyak yang lihat ekstrim. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya BBRI ini ekstrim atau enggak, nah Bapak Ibu bisa lihat di ketik saja langsung speedometer gitu ya, BBRI. Sekarang kita cari saham-saham ekstrim, SCR ekstrim. Ini siapa tahu BBRI masuk. Ini untuk screeningnya dia tidak ada ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini yang Fear itu ya nggak terlalu kenal, saya kenal saham-sahamnya. Yang sudah gridnya sudah berkurang, tinggal PTBA kemarin kan banyak ya, sekarang sudah berkurang. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Ini mencari saham-saham untuk rotasi yang kita cari adalah habis panic terbitlah hope, terutama saham-saham yang alert ya Bapak Ibu. Yang alert kemarin atau hari ini MBMA mungkin dia habis panik terbitlah hope, ada alertnya. Lalu Bapak Ibu bisa cek yang lain. Malah nggak ada yang lainnya. Ini silakan cek, siapa tahu saya matanya kelewatan siwar gitu. Oke. Atau kita cari saham-saham yang sudah berada di rotasi sahamnya hope. Ini lihat. Hope, ya udah banyak ya. Ada Hope, Artoma, BBCA Hope. Ya, ini sudah hope mungkin akan bergerak menuju grid. Ya, ini silahkan Bapak Ibu lihat detail. Hope Pawon nih sudah masuk ke Hope, dia menguat. Oke, itu dia Bapak Ibu screening yang lain juga Bapak Ibu bisa cek dengan under value atau yang lain. Bapak Ibu cek aja di sini help ya. Help di sini ada perintah untuk SCR nih. Ini sebenarnya sebentar lagi mau bertambah, cuman saya belum masukkan saja. Tutorialnya belum saya buat. Ada screening tambahan yang sedang diuji coba sama alumni workshop. Oke, sekarang kita mulai pembahasan analisa. Setelah kita screening, kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Perintah yang pertama kita akan lakukan adalah kita cek dulu speedonya. Speedo composite. Nah, kalau yang mau, Pak, speedo BBRI, Bapak tes aja, cek aja di robotnya, speedo composite atau speedo BBRI lah, gitu. Enak. Oke, komposit sekarang sudah balik ke netral ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bertahan netral, nggak sampai fear. Kalau sampai fear dia kita tunggu ekstrim baru kita hajar ya. Nah, kalau posisi netral ini dia sama kuat antara supply and demand. Ini perlu waspada kalau nanti weekly-nya sudah turun juga ke netral, itu berbahaya. Tapi biasanya daily-nya masuk ke fear dulu. Sekarang kita lihat speedo composite. Lihat weekly-nya. Dulu kan weekly-nya ekstrim, daily-nya ekstrim. Ini berbahaya. Sekarang mereka sudah masuk ke grid. Pokoknya kalau sudah ekstrim daily, sudah ekstrim weekly, seperti yang pernah saya buat di analisa after market close, itu berbahaya. Dia akan turun. Sekarang kita akan cek dengan Star. IHSG tetap tutup 0,05, maka kita lihat di sini secara relatif sektoral ini Bapak Ibu di saat kompositnya positif 0,05 kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini ada energi menguat, basic juga menguat, lalu non cyclical kesehatan tetap menguat ya, dia sudah masuk zona grid tapi mungkin momentumnya masih naik. Iya, masih naik lah Bapak Ibu, tapi arahnya sudah, angle-nya sudah terlalu besar ya, berbahaya itu. Dia rawan untuk berbelok. Nah, seperti finance ini langsung berbelok ya Bapak Ibu, karena seperti tadi saya sampaikan adanya sektor-sektor perbankan yang big cap di IHSG ini bobotnya mulai dikurangin. Itu lebih bagus lah menurut saya. Jadi jangan sampai begitu digoyang sama asing 1, 2, 3 saham-saham sektor yang bobotnya besar langsung IHSG kita ambruk, padahal yang lainnya juga tidak ini. Tapi wajar kalau ada saham-saham yang bobotnya lebih besar karena memang market cap-nya juga besar. Sekarang kita akan cek dengan langsung ya VPA weekly composite. Sekarang hari Kamis Bapak Ibu, mungkinan volumenya sudah lumayan ya. Kalau kita lihat penutupan untuk hari Kamis tanggal 26, sinyalnya sih day move indicate strength ya.
eh dia turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, nanti di daily apa akan kelihatan. Volumenya di atas rata-rata, tapi spreadnya ini di bawah rata-rata, Bapak Ibu. Karena mainnya segitu-segitu aja. Nah, penentuannya adalah besok. Kalau besok dia bearish, itu berbahaya. Karena di sini ada sinyal bear, sinyal sign of weakness, dan dia perlu divalidasi oleh candle merah. Kalau dia sampai candle merah hari Jumat, maka target dia mantul di sini nih. Karena ini adalah resistance become support. Dia rebound ke atas, maka pattern kita akan berjalan seperti ini low, ini high low, ini higher high, ini high low. Mudah-mudahan. Ya, jadi tergantung dimensionnya di sini seperti apa. Kita lihat VBP Weekly Composite. Kita lihat. Saya cash-nya masih ada karena beberapa saham kemarin kena profit taking karena target level profit takingnya memang kena seperti Saratoga kena 50%. Ya. Nah, di sini ada ya semacam double maru ya. Di sini ada demand supply and demand, di sini ada supply and demand. Kalau double maru itu merbozo dua candle, di antaranya itu adalah demand zone. Ini demand zone besar, jadi kalaupun dia turun kena di sini malah lebih wajar. Ini rally, base, drop, rally lagi. Oke, gitu ya. Kalau kita penentuannya secara teori di buku, candle weekly-nya di sini sempat menjadi merah, besok makin dia konfirmasi terhadap sinyal VPA-nya. Kita lihat VPA composite di daily. Di daily-nya kan dia turun ya, dia dicicil ke bawah. Kenapa? Ini crawling. Jadi waktu itu diskusi di alumni ini crawling ini kita perlu waspada, maka dia akan jatuh ya. Dia jatuh tapi belum divalidasi oleh candle merah, cuman ya bolak-balik. Ini dia turun, demand-nya masuk, dia turun, demand-nya masuk, dia tekan, demand-nya masuk. Sinyal hari ini, hari Kamis, effort to rise bullish sign, volumenya di atas rata-rata, sepertinya juga di atas rata. Kalau di daily, strategi kita apa? Cari demand zone terdekat, buy on weakness. Ya, itu saja. Sementara kalau untuk di daily, stop loss-nya, bukan stop loss ya, kita di composite tidak punya stop loss. Secara psikologis, kalau dia close 7546 di bawahnya, maka weekly kita, daily kita mungkin akan berubah tren. Dia harus close dulu di bawah ini, karena ini adalah rally, ini adalah dia tes, ada demand yang mengangkat, maka demand ini harus dijebol untuk mengubah tren. Dan perlu dicatat nanti ada gap-gap ya. Kita cek dengan VBP. VBP Composite. Berikut ini adalah VBP ya, chart VBP volume by price. Kita sekarang terjadi pertarungan supply and demand di sini nih. Ini kan besar untuk bulan September. Tapi kalau dia turun nanti ke Agustus, kita punya panjang demand ini. Yang ini nih. Yang ini itu adalah demand zone. Kalau doa saya sih karena sudah profit taking kemarin beberapa setengah, dia turun dulu ke bawah inilah, ambil demand zone yang ada di sini. Kalaupun dia jebol, ini masih ada. Kalaupun jebol, nah ini di ultimate kalau bisa full power, saya akan full power buy on weakness ke sini kalau beberapa saham sudah kena profit taking atau stop loss. Sekarang kita cek dengan alertnya, tadi pembahasan sahamnya. Kita cek dulu ya dengan portfolio volatility map, mulai dari MYOR, ADMR, MBMA, SRTG. Lupa. Slash PVM. Bukan titik, salah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu namanya portfolio volatility map. Tujuannya apa? Melihat dalam data 12 bulan, saham-saham ini volatilitasnya seperti apa sih? Semakin kanan semakin volatil, atas bawah ini adalah daily over return minus dan positif. Artinya daily ya, kalau dalam hari dalam 12 bulan, daily-nya di averaging-kan. Silakan nonton tutorialnya. Kalau dari sini kita lihat MBMA paling volatil Bapak Ibu, data 12 bulan, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Returnnya negatif dalam 12 bulan. Mungkin dia nggak tahu nih sudah IPO sudah ada 12 bulan belum atau kurang dari 12 bulan sejak IPO. Saratoga returnnya dia paling tinggi di antara semua, outperform terhadap composite, volatilitasnya juga tinggi. Jadi menarik ini untuk yang trading. ADMR, ini ADMR dalam 12 bulan dia sudah positif. MYOR juga
Amyor ini volatilitas rendah, dia nggak kemana-mana dalam 12 bulan, dia lambat bergerak ini Amyor ini. Alertnya juga jarang. Kita cek dengan PCM. PCM artinya Portfolio Volatility Map. Kita copy saja ini Amyor sampai itu supaya tidak salah ketik. Nah, kita akan melihat bagaimana sih korelasi mereka. Tujuannya supaya kita punya saham-saham dalam portofolio itu korelasinya rendah. Oke, misalnya ADMR Bapak Ibu, kalau punya ADMR Bapak Ibu boleh beli Saratoga, boleh beli MBMA, tapi jangan Amyor, artinya korelasinya tinggi. Kalaupun mau beli biasanya 80% atau 75% dari biasa. Misalnya biasa beli 10 juta, untuk karena korelasinya 0,58 di atas 0,5, Bapak Ibu belinya 7,5 juta misalnya gitu ya. Kalau punya MBMA boleh beli Saratoga, boleh beli Amyor. Seperti itulah. Tapi punya Saratoga jangan beli Amyor karena korelasinya tinggi. Bapak Ibu bisa ketik PCM. Nah, ini saham-saham dalam portofolio Bapak Ibu bisa cek bagaimana sih korelasi mereka gitu. Oke, kita mau bahas apa ya tadi? Apa ya tadi? Coba cek. Apa tadi ya? Di ledakan volume mereka tidak ada. Coba lihat. ADMR ya, kita bahas ADMR Bapak Ibu. Oke. ADMR ini saya punya. Belinya 100 perak pas IPO, akun terpisah sampai sekarang nggak dipegang-pegang, nggak dijual-jual, dibiarin aja. Oke, sekarang kita lihat alert dari ADMR. ADMR ini fresh Bapak Ibu. Alert terakhir dia bulan 7, bisa jadi dia bottoming ini Bapak Ibu ya. Dia 5, 6, 7, 8 tidak ada sekarang. Itu artinya fresh. Artinya setelah sekian sebulan lebih dia tidak ada alert, baru ada lagi, boleh kita katakan fresh. Nah, ini mungkin kalau beli belum jauh-jauh amat. Kita lihat dengan Speedo ADMR. Nah, setelah Bapak Ibu ikutin nih. Saya pakai Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga nanti praktekkan ya. Sambil nonton, sambil praktekkan Speedo ADMR. Setelah kita cek alert, perintah kedua kita cek speedonya. Gitu-gitu aja. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu lihat, dia jarumnya berada di zona grid. Artinya, demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar supply, masih bisa naik. Tapi kalau udah sampai ekstrim, itu pertanda kita jangan beli. Dia karena akan koreksi. Kayak gitu ya. Tanggalnya sudah benar. Kita cek dengan Speedo ADMR. Kita cek juga weekly-nya lah. Weekly-nya juga berada di zona grid ya, artinya weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Dari mana tahu weekly? Ini tulisannya weekly. Kita lihat dengan Star ADMR, rotasi saham dengan pusat rotasi adalah composite. Untuk ADMR, dia bergerak dengan maksimum resultante. Dari mana saya tahu? Lihat. Hampir sejajar dengan garis diagonal. Kalau lihat sudutnya ini sekitar 45-an. Ya, 46, 44 gitu. Ini artinya apa? Resultan. Kalau kita dulu, Bapak Ibu, ya kalau kuliahnya fisika dulu, saya kuliah fisika, saya mengenal ada namanya resultan ya, resultan gaya, resultante ya. Maksimum. Maksimum misalnya power price sama momentumnya sama kuat, maka dia akan tegak. Dia udah maksimum itu Bapak Ibu. Kalau sama kuat dia akan bergerak, itu maksimumnya sejajar garis ini. Ini kalau dia salah satu yang melemah bisa berbelok ke sana atau berbelok ke sana, relatif terhadap composite tentunya. Sekarang kita lihat weekly-nya, W-Star ADMR. Bagaimana weekly-nya? Untuk weekly bagus. Jadi Bapak Ibu nanti main ADMR ini pakai weekly. Kenapa? Weekly ini kita sebut dengan habis panic. Ya, kita sebut dengan ya ini ya, dia berada di zona panic. Maka kita sebut dengan habis panic. Terbitlah hope. Ya, habis panic terbitlah hope. Dia berada di panic tapi arahnya hope. Kalau Bapak Ibu beli weekly-nya sudah di grid itu sudah ketinggian. Tapi belinya pas di sini nih, weekly tapi ya. Kalau daily mungkin sudah ini. Tapi nanti kita kena alert itu based on daily. Oke, sekarang kita lihat VPA-nya, volume price untuk monthly ADMR. Kita mau lihat struktur besarnya. Sejak IPO udah naik, lalu sekarang sedang bergerak sideways ya. Sideways monthly-nya antara
1760 sampai 740. Jadi masih bergerak ini. Kalau dia mau up, dia harus close di atas 1750. Kalau dia mau down, dia harus close di bawah 740. Jadi sideways aja begini. Kalau begini Bapak Ibu main cepat. Tapi kebetulan saya untuk ADMR akunnya terpisah. Jarang saya tak-atik karena saya belinya sejak IPO ya. Jadi jarang saya biar naik turun. Jadi saya sibuknya di akun trading, tapi untuk yang ADMR terpisah akunnya. Karena di broker saya itu bisa 2 akun, satu untuk yang saham, kita bisa minta 2 akun lah gitu. Bisa. Oke, sekarang kita lihat weekly ya, VPA weekly ADMR. Oke. Kalau kita lihat weekly-nya, jadi ini masih hari Kamis ya, artinya volumenya juga masih bisa naik. Sinyal weekly-nya dia bilang authorized bullish sign, volumenya sudah tinggi, spread-nya sudah di atas rata, close-nya high. Besok masih bisa tambah. Jadi ini kalau kita lihat Bapak Ibu, dia ini adalah siklus ya. Jadi ini adalah low-nya high, high low, higher high. Dia coba tidak close di bawahnya. Sempat cucuk tapi masuk lagi, jadi memang penentuan itu ditentukan apakah dia bisa close di atas ini 1510 atau tadi yang lebih tinggi untuk break, maka dia akan melanjutkan trennya. Sementara kalau dia dari volumenya ya tidak kemana-mana nih, sesuai dengan harga sahamnya tidak kemana-mana, belum ada strong hand yang bergerak nih Bapak Ibu, belum. Kalau di weekly sampai saat ini ya, kita lihat dengan siapa tahu besok berbeda cerita. Sekarang kita lihat VPA ADMR. Oke. Kalau kita lihat dalam 6 bulan atau dalam sepanjang chart ini ya, 6 bulan berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 atau 8. Dia volatilitasnya memang meningkat. Ya Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat, kita mau sebut the best time for buying, tapi di atasnya ada. Untuk di daily, ya sudah terbentuk. Kita bicara yang ada aja lah dulu ya. Sinyalnya authorized bullish sign, very high. Volumenya besar, spreadnya lebar, close-nya tinggi. Apa yang penting? Yang penting pertama pattern di daily. Ini kita sebut dengan low. Ini ada spring sedikit ya, Bapak Ibu. Semacam spring. Lalu dia balik lagi ke atas. Oke, kita punya low. Kita punya high. Punya high, low. Kita punya higher high. Ini sudah terbentuk patternnya. Volumenya bagaimana? Volumenya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sempat di sini dia coba tekan turun, volumenya meningkat ya Bapak Ibu. Merah tapi dia turun. Begitu dia turun ke bawah, volumenya hilang. Nah, sekarang berbalik menguat, volumenya naik, price-nya naik, harmoni ya. 3 candle terakhir, harmoni. Kita lihat di sini belum juga signifikan, kita lihat. Mungkin mainnya harus di weekly. Ya, karena di daily ya masih begini saja. Tunggu dia break weekly. Cuman kalau mau beli, kita punya stop loss-nya di sini. Ya, swing low ini jadikan stop loss karena dia sudah break, lalu dia naik, bisa turun di 1400, di 1385 pakai pivot nanti belinya ya. Tapi stop loss-nya untuk yang agresif, belinya sedikit-sedikit saja, satu lot di sini ya. Agresif swing-nya yang ini. High low yang ini kita 2 tick di bawahnya. Oke, kita tahu stop loss di mana, entry-nya bisa jaga atas, jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini. Jadi kita pasti dapat nih, seperti saya di Inco tadi pagi, di atas dapat, bawah dapat ya, Bapak Ibu. Ya nggak banyak memang. Nanti targetnya kita pakai yang weekly. Target weekly, kalau mau nge-swing ya di atas ini, inilah. Kalau kita lihat yang cocok itu ini. Ini disebut dengan sell mother candle. Bapak Ibu tarik garis ini. Sekitar 1400 itu jual dulu sekian sebagian, amankan profit karena ini candle merah. Setelah dia turun dalam tren berubah, habis itu dia belum ada yang ngetes, nanti akan dites. Oke, itu dulu lah ya, bicaranya itu dulu. Ya, datanya cuma ada segitu dan di daily-nya tampaknya seperti itu ya. Top loss kelihatan, target kelihatan, banyak kelihatan. Udah cukup. Sekarang kita lihat dengan EVOL ADMR. Untuk memastikan stop loss. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang sarankan trading tapi tidak menunjukkan stop loss di mana, itu abaikan saja. Apalagi susah dijelaskan. Ini Bapak Ibu ada power box sell ya. Dia di break oleh candle ini.
Di antara dua candle, kita lihat swingnya. Di sini berarti stop loss. Begitu. Kalau dia break, stop loss di sini. Antara dua yang di break, kita cari swingnya. Di situ stop loss. Oke ya, stop loss sudah ya gitu. Sekarang kita lihat VBP weekly, ADMR. Kita lihat. Ya, kalau ini di manakah kita menjual profit takingnya? Bapak Ibu lihat. Nah, kita lihat. Ini ada panjang. Karena ada panjang, posisi price harga di sekitar di sini close-nya berapa? 1425. 1425 ada close-nya. Lalu kita kalau mau jual, Bapak Ibu lihat ini. Ini ada sell mother candle, ini ada supply zone. Supply zone. Ya, kelihatan ini Bapak Ibu. Nah, orang yang beli sepanjang zona ini, mereka semua nyangkut. Yang beli ya, nyangkut dia. Yang beli di sini nyangkut. Saat ini posisinya mereka nyangkut. Ketika harganya naik, biasanya orang-orang nyangkut itu akan coba tahan. Kan minus, ke bawah ini minus ya. Sampai bawah ini mungkin minus berapa saya nggak tahu nih. Mungkin taruhlah minus 40% misalnya. Dia akan tahan, dia tidak akan exit. Tapi begitu dia naik, kena garis ini, dia misalnya positif 0,4, maka dia akan sell. Otomatis dia menjadi supply zone, dia akan menganggap 40 tambah 0,4 itu profit gitu loh. Padahal aktualnya adalah 0,4 gitu loh. Jadi Bapak Ibu, sebelum yang nyangkut ini keluar, kita coba keluar dulu lah. Atau pas di sana kita exit juga, stop loss-nya dinaikkan selalu. Oke, kita lihat VBP, ADMR. Kalau dia turun, Bapak Ibu, dia turun, buy on weakness-nya di mana? Ini ada panjang. Mulai dari sini sampai bawah lah ya. Ini disebut dengan demand zone. Mungkin kalau dia masuk ke sini, kita beli 1 lot, kena sini 2 lot, ini 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot. Misalnya begitu ya. Atau 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot, gitu. Pokoknya makin bawah makin besar. Kalau kena exit, dia kita kecil risknya. Oke, kita lanjut dengan wave ADMR. Banyak ya, banyak analisanya. Karena memang cari duit itu susah. Kalau mau gampang ya mungkin pesugihan lah kata-katanya. Bapak Ibu, kita wave-nya zigzag nggak jelas di daily, agak susah ini. Ya zigzagnya nggak jelas, tapi yang pasti dia sudah bottoming low. Saat ini dia dipatahkan trennya. Lihat ini wave-nya, kita pakai waves volume. Dia bottoming low, dia besar, divalidasi oleh ini lebih besar, tetapi kemudian dia membentuk high, kemudian sudah break ini, mudah-mudahan. Dia break, lalu divalidasi oleh volume besar ya. Hari ini dia hajar kiri, volumenya 12,66 juta, total nilainya 17,74 miliar, kira-kira. Oke, kita lihat dengan DOM, ADMR. Jadi ikutin lagi setelah wave, Bapak Ibu, DOM lagi. Berikut ini adalah untuk dominasi rasio. Intinya adalah perbandingan antara lokal dan asing di pasar reguler. Untuk hari ini, satu hari, asingnya 19,8, lokalnya 80-an. Dalam 5 hari, asingnya rasionya 8,4, lokalnya 9,1. Dalam 20 hari, asingnya 11,2, transaksinya 88 itu lokalnya. Oke, dalam 10 hari, 50 hari dia 10,8, lokalnya sekian, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi memang paling tinggi hari ini ya. Jadi rata-ratanya cuma segitulah asingnya. Kita cek dengan foreign flow, PIF, ADMR. Oke, kita cek dulu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ADMR. Kalau kita lihat, dia tidak ada korelasi antara foreign flow atau jual beli asing terhadap pergerakan sahamnya. Kita lihat asingnya, harga sahamnya bolak-balik volatile segitu-situ aja, tapi asingnya bergerak, trennya up, artinya akumulasi terus. Sampai hari ini asingnya net buy 24,9 miliar. Dalam 5 hari dia 47,25 miliar net buy. Dalam 20 hari tercatat kumulatif 123 miliar asing net buy. Dalam 60 hari 241,45 asingnya net buy. Dalam 100 hari 354,4 miliar asing net buy di Adaro Mineral. Luar biasa Bapak Ibu ya.
Nah, besok kalau mau beli bisa pakai ini juga nih. Nah, ini kalau turun ke 1400 beli, ke 1385 beli, 1370 beli, di sini beli. Nah, mulai yang tadi di main zone ini lebih agresif ya. 1320 beli, ya, stop lossnya di sinilah sampai S2. Sampai S2 cukup, Bapak Ibu. Nah, cukup sampai di situ ya. Kalau sampai bawah nanti trennya kalau dijebol berbahaya juga. Swingnya nggak berhasil, nggak berlaku. Sekarang kita lihat dengan tren ADMR. Tren ADMR kita lihat trennya, ya dia sideways, saling silang ini trennya. Berarti ini amburadul nih, trennya uptrend, downtrend dia bertemu, ciri-ciri terjadi perubahan tren nih. Kalau kita lihat financial ratio-nya, EPS growth-nya meningkat tinggi, maka itu menyebabkan fair value dia mungkin menjadi 4.000-an ya. Kalau percaya kita ya, Bapak Ibu, ini sahamnya under value, masih bisa naik. Kalau pakai kuartalan nih hitungannya. MACD Golden Cross ke atas trennya. Sekarang kita lihat dengan PWS ADMR. Oke. Untuk P2 Walusiwa, Bapak Ibu bisa lihat OBV-nya buy, trennya sudah up. Jadi kalau trend up ini, asal dia balik masuk ke zona abu-abu, buy ya, gitu. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, tapi dia masih flat. Belum kuat signifikan untuk buy. Mungkin kita tunggu dia masuk. Tapi amannya apa? Dia sudah ada follower ini Bapak Ibu. Dia sudah ada support kuat. Kalaupun dia turun, mudah-mudahan support kuat ini bisa menahan. Karena statusnya strong ya Bapak Ibu. Oke. Dari sini juga powernya sudah power buy ya dia. Baik, itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ikutin saja nanti itu urutannya. Nanti Bapak Ibu apply juga ke saham alert yang lainnya. Silahkan lakukan sendiri. Practice make perfect. Banyak-banyak belajar, berlatih, dengarkan terus after market close. Sekarang kita lihat alert saham yang lainnya. Ini karena waktunya sudah panjang juga, kita akan bikin analisis singkat aja. Kita lihat alert MYOR. MYOR tadi kita lihat volatilitasnya rendah saja dia. MYOR ini fresh juga. Tanggal 14 bulan Agustus dia alert, tapi tanggal 18 September nggak ada alert. Baru keluar tanggal 26-nya, jadi lebih dari 1 bulan. Jadi memang begitu. Ada alert, nah lebih ya mungkin fresh atau tidak fresh kita lihat nanti ya. Saya juga bingung tuh kalau lebih dari sebulan. Tergantung sahamnya juga sih. Sekarang kita cek dengan Speedo MYOR. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply Bapak Ibu. Ini demand-nya menguat ini. Sekarang kita cek dengan Star MYOR. Nanti Bapak Ibu kalau saya cuma kasih daily, Bapak Ibu lakukan weekly-nya. Untuk rotasi sahamnya menarik sekali. Dia sudah masuk ke zona hope. Belinya kalau di daily kemarin harusnya di sini dia putar-putar. Dia habis panic terbit hope, sekarang masuk hope. Mudah-mudahan dia bergerak ke grid lah ya. Oke, kita lihat dengan VPA MYOR. Bapak Ibu silahkan lanjutkan nanti analisa MYOR-nya. Lihat monthly-nya. Sudah naik terus. Sudah naik terus. Kalau begini sih ya dia stabil begitu-begitu saja ya, volatilitasnya naik turun, tapi sedap uptrend. Berarti dia harusnya di weekly nih. VPA weekly MYOR. Hold terus lah. Pak Games ini saya tahunya dia pegang ini. Oh, begini. Bottoming-nya di tahun lalu, sekarang dia harus lihat. Silahkan cek monthly-nya ya. Oke, kita lihat dengan PIF MYOR. Asingnya bagaimana di saham Mayora ini? Berikut ini chart foreign flow untuk MYOR, Mayora Indah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat foreign flow-nya, asingnya tampak distribusi sejak awal April, dia berhenti distribusi di akhir Juni, mulai pertengahan Juli ya. Asingnya akumulasi. Nggak peduli sahamnya dia mau turun, mau ini dia naiknya lebih tinggi. Memang trennya up, asingnya up juga, market up. Dia jadi memang naik. Tetapi hari ini asingnya justru net sell. Minus 7,58, tetapi dalam 5 hari masih tercatat sebagai net buy 29,16. Lalu dalam 20 hari ada 120,59 asing tercatat net buy. Dalam 60 hari 354,11 miliar asing tercatat net buy. Dalam 100 hari ada 148,66 asing tercatat net buy. Jadi memang sejak pertengahan Juli, ya minggu pertama Juli asingnya mulai net buy. Mungkin hari ini koreksi sesaat lah. Cuman sahamnya naik, asingnya keluar ini. Oke, silakan cek DOM-nya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dengan saham kedua. Saham kedua adalah MBMA, Alert MBMA.
sejujurnya MBA ini turun di bawah 530 saya beli terus nih. Order saya pasang sampai 500. MBMA ya dia ada alert Bapak Ibu. Ini mungkin masih sideways ya, jadi alert terus tapi masih dalam perjalanan, ada akumulasi. Kita cek dengan Speedo MBMA. Jadi kita cek dulu ya. Saya nggak tahu juga ini. Memang saya posisinya menunggu dia murah karena sejak IPO dia belum naik-naik ini. Grid ya, grid demand-nya lebih besar daripada supply, sepertinya ada hubungannya dengan alert MDKA-nya, induknya kemarin. Kita cek dengan Star MBMA. Mudah-mudahan dia bisa bigger ya. MBMA, oh dia menggerak Bapak Ibu, bergerak di zona panik, dia langsung mengarah ke grid nih. Momentumnya kuat, power price-nya kuat. Setter basic-nya juga termasuk menguat. Kita cek dengan VPA MBMA. Kita langsung price volume. Wah, ini siklusnya memang bergerak seperti ini ya. Ini akumulasi, marking up, lalu dia distribusi lagi. Dia the best time for buying ini. Kalau di daily, volumenya juga besar. They move indicate strength. Bapak Ibu harus cek weekly-nya. Nggak apa-apa kita tambah VPA, weekly, MBMA. Dia sideway-nya di weekly. Oh iya, ya. Jadi ranging-nya kalau Bapak Ibu mau nge-swing, beli di bawah, jualnya di 725, 700-an. Oke, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini. Tetapi saya akan sabar. Saya nggak akan jual. Kalau saya akan beli dia dekat-dekat 510 gitu ya. Nanti jualnya mudah-mudahan jadi marking up karena ini akumulasi. Nanti nggak tahu kapannya, mungkin butuh setahun lagi dia marking up. Sabar saja lah beli di harga murah, di harga 500-an, 520. Kalau dia turun ke bawah beli terus ya. Pokoknya stop loss-nya itu masih cek stop loss-nya di monthly nih. Kita lihat dengan PIF MBMA. Foreign flow, apakah ada foreign flow-nya di MBMA? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MBMA, Martika Baterai Material. Bapak Ibu bisa lihat, memang volatile juga asingnya. Jadi ada korelasinya nih, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Di sini sahamnya turun, baru kemudian asingnya distribusi. Besar ya, sejak Agustus, September dia banyak distribusi. Hari ini asingnya net buy 3,45 miliar. Tapi dalam 5 hari asingnya net sell sebesar minus 7,96 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell 109,7 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sell 254,63 miliar. Tetapi dalam 100 hari masih ada tercatat net buy 31 miliar ya. Jadi memang asingnya juga keluar masuk secara signifikan sesuai dengan harga sahamnya. Oke, kita cek dengan berikutnya saham terakhir, Saratoga. Saratoga ini saya tinggal let profit run saja. Alert SRTG. Ya, tanggal berapa ya? Tanggal berapa alert fresh-nya ini Bapak Ibu? Fresh-nya itu ini panjangnya, dia sudah naik lama nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau harusnya kita belinya ini bulan April atau bulan Mei harusnya. Jadi saya belinya di sana lagi ekstrim ya, bahwa saya beli lagi ekstrim, lagi turun-turunnya. Nah sekarang let profit run kayaknya di 1200 deh atau 1300 averaging saya. Kita lihat dengan Speedo. Jadi ada sentimen dengan Adaro ya, ini Adaro mau spin off. Speedo SRTG. Saratoga berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star SRTG. Rotasi sahamnya daily seperti apa? Dia bergerak jatuh ini Bapak Ibu, bisa langsung menuju fear atau panic Bapak Ibu ya. Jadi dengan komposit yang meningkat secara relatif, cuman kepanikannya kejatuhannya berapa hari ini mulai berkurang nih. Ini tanda-tanda mau berbelok. Mudah-mudahan dia berbelok lagi ke sana atau ke sini lah ya. Sekarang kita cek dengan VPA SRTG. Silahkan cek weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Ini karena udah mau 50. Oke. Ya, ada sinyal buy-nya. Sinyal buy-nya untuk daily, dia mengatakan ini high volume up bar ya. Indikasi penguatan. Dia katakan they move indicate strength, 2 bar reversal. Sinyalnya 2 bar reversal. Kalau price action mengatakan bullish engulfing, tapi kalau volume price dia mengatakan 2 bar reversal, volumenya yang menjadi indikator ya. Jadi alert ini didorong oleh volume. Ya, dia menutup gap. Selesai hutang dia naik ke atas mudah-mudahan. Let profit run saja. Karena ada gap harus tutup dulu.
Oke, sekarang kita lihat foreign flow PIF SRTG. Untuk foreign flow Saratoga Investama Sedaya, kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini memang sebenarnya semenjak dia pertengahan Agustus ada sahamnya naik signifikan, asingnya sepertinya sudah tahu nih. Dia jualan nih. Dia jualan. Kemarin dia ada pengumuman dia masuk, dia jualan lagi. Memang udah niat distribusi saja. Oke, asingnya untuk hari ini net sell dia 17,45 miliar net sell. Dan 5 hari asingnya net sell minus 29,69 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell minus 128,28 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sell minus 127,8 miliar. Dalam 100 hari asingnya net sell minus 122,99 miliar. Jadi memang dari awal September ini asingnya sudah keluar terus, kecuali pas pengumuman masuk besar, keluarnya besok ini lebih besar lagi. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow Saratoga. Saya rasa cukup analisa aftermarket close untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Bapak Ibu. Tekan juga loncengnya. Semoga nanti apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Bagi yang berminat ikut workshop trading as business, Bapak Ibu bisa nanti kontak atau join ke Telegram channelnya supaya ada informasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.